Pernahkah teman-teman terbawa suasana saat membaca sebuah cerita? Tertawa bersama tokohnya, ikut sedih saat mereka berduka, atau merasa seolah kamu itu berada di dalam kisah itu. Nah, itulah kekuatan prosa teman-teman, karya sastra yang mampu menghidupkan imajinasi dan perasaan kita melalui untayan kata. Secara umum, prosa atau fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mengandung unsur tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang semuanya lahir dari daya imajinasi pengarang. Dalam dunia sastra, prosa juga dikenal sebagai fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Nah, istilah-istilah ini merujuk pada cerita yang diciptakan untuk menggambarkan kehidupan, emosi, dan pengalaman manusia, meskipun kadang tidak benar-benar terjadi. Melalui prosa, pengarang berusaha menyampaikan pesan kehidupan, yaitu menggugah emosi pembaca dan mengajak kita merenungi makna di balik ceritanya. Misalnya, dari kisah persahabatan, perjuangan, atau kisah cinta, kita bisa belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat dan ciri-ciri prosa. Yuk simak penjelasannya secara singkat. Manfaat prosa sangat bermanfaat sebagai media penyampaian ide dan cerita dalam berbagai bentuk, seperti surat kabar, novel, majalah, ensiklopedia, dan surat pribadi. Melalui prosa, penulis dapat menyampaikan pesan moral dan menggambarkan kehidupan secara bebas dan menarik. Nah, ada beberapa ciri-ciri prosa loh. Yang pertama, bentuknya itu tidak bebas, tidak terkait oleh bait ataupun irama. Yang kedua, terdiri dari rangkaian kalimat dan paragraf. Yang ketiga, memiliki tema utama sebagai dasar cerita. Yang keempat, berkembang sesuai perubahan masyarakat. Yang kelima, memiliki alur cerita baik maju, mundur, ataupun campuran. Yang keenam, ada tokoh-tokohnya baik sifat jahat, baik, ataupun pendukung. Yang ketujuh, memiliki latar tempat, baik waktu, suasana, dan latarnya itu di mana saja. Kemudian, tentu saja setiap prosa memiliki nama pengarang. Jadi, prosa merupakan karya sastra yang bebas, bermakna, dan menggambarkan kehidupan manusia. Melalui prosa, kita bisa belajar memahami perasaan, nilai, dan pesan moral dari sebuah cerita. Yang selanjutnya ada jenis-jenis prosa. Prosa secara umum terbagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah suatu karya sastra yang berkembang sebelum masyarakat Indonesia mengenal pengaruh budaya Barat. Ciri khasnya masih sangat terikat pada adat, norma, dan nilai-nilai moral. Bahasanya juga terkesan baku dan klasik. Biasanya pengarangnya tidak diketahui karena karya ini disebarkan secara turun-temurun melalui cerita lisan. Contohnya seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Bayan Budiman, atau Panji Semirang. Ceritanya banyak berisi kisah kepahlawanan, keajaiban, dan pesan moral yang kuat. Sementara itu, prosa baru muncul setelah masuknya budaya modern. Bentuknya lebih bebas, bahasanya lebih hidup dan komunikatif, serta temanya yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tokohnya juga digambarkan lebih realistis, tidak lagi sempurna seperti dalam prosa lama. Contoh prosa baru misalnya Siti Nurbaya karya Marah Rusli dan Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alis Jahbana. Kedua karya ini menggambarkan konflik sosial dan budaya yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Jadi, secara sederhana, perbedaan utama prosa lama dan
prosa baru bisa dilihat dari gaya bahasa, isi cerita, dan pengaruh zamannya. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri yang ada dalam prosa. Kemudian, kira-kira teman-teman sudah pernah mencermati tentang unsur-unsur yang ada di dalam prosa belum sih? Pasti belum kan? Kalau begitu, yuk kita pelajari sama-sama. Jadi teman-teman, unsur-unsur dalam prosa itu punya dua bagian, yaitu yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Kemudian di dalam unsur intrinsik ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tema. Tema ini bisa dibilang sebagai ide pokok atau dasar dari sebuah cerita. Nah, tema itu dibagi menjadi dua, ada tema mayor dan tema minor. Tema mayor itu merupakan tema yang sering muncul di dalam cerita. Kemudian tema minor munculnya itu hanya sebagian saja atau tidak seperti tema mayor. Yang kedua yaitu ada alur atau plot. Nah, alur atau plot ini merupakan sebuah rangkaian peristiwa di dalam cerita yang membuat cerita itu menjadi menarik atau mempunyai arti yang lebih dalam. Alur juga fokus pada peristiwa yang memiliki hubungan antara sebab dan akibat. Kemudian yang ketiga ada tokoh atau penokohan. Nah, tokoh ini tuh merupakan sebuah karakter yang ada di dalam cerita. Ada tokoh utama yang paling sering muncul dan ada juga tokoh tambahan yang jarang muncul, tetapi dia juga berperan penting dalam tokoh pendukung dari tokoh utama. Selanjutnya ada latar atau setting. Nah, latar ini contohnya seperti lingkungan, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Kemudian kita lanjut kepada unsur prosa yang kedua, yaitu merupakan unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang tidak secara langsung menjadi bagian dari struktur pada cerita. Unsur ini meliputi latar belakang pengarang seperti keadaan sosial, pandangan hidup, dan pengalaman pribadi yang memengaruhi tulisan si pengarang. Selain itu, latar belakang masyarakat juga termasuk kepada unsur ekstrinsik loh, yaitu seperti kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan agama pada saat cerita itu diciptakan yang memberi warna kepada cerita. Nah, di dalam unsur intrinsik juga mencakup beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai agama yang ingin disampaikan penulis melalui karyanya tersebut. Jadi teman-teman, intinya unsur intrinsik itu merupakan sesuatu yang membentuk isi cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik itu yang sebaliknya, yaitu yang memberikan konteks dari luar karya sastra untuk memperkaya makna secara menyeluruh. Materi selanjutnya adalah contoh prosa dan analisis singkatnya. Contoh karya yang kita ambil adalah Legenda Batu Menangis. Kalian tahu nggak sih analisis singkat dari Legenda Batu Menangis? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, ada tema utama dari legenda ini adalah kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan, yaitu ada anak gadis yang memiliki sifat sombong, malas, dan durhaka. Yang kedua, ada ibu yang bersifat sabar dan penyayang. Yang ketiga, ada penduduk sebagai tokoh tambahan. Dan selanjutnya ada alur dalam cerita ini. Alur yang digunakan dalam cerita ini adalah alur maju. Selanjutnya ada latar tempat, yaitu sebuah bukit di daerah Kalimantan, desa, dan jalan menuju pasar. Selanjutnya ada latar waktu di mana legenda ini terjadi pada masa lampau. Selanjutnya ada latar suasana, yaitu awalnya tegang berubah menjadi sedih tragis di akhir cerita. Terakhir, amanat dari legenda ini adalah hormatilah dan sayangilah orang tua karena perbuatan durhaka akan mendatangkan hukuman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.